Baik. Selamat siang anak bapak sekalian. Selamat siang, Pak. Ya, semangat sekali ya. Terutama ini untuk anak Kita bapak si harus Edi ini selalu semangat ya. karena Iya bapaknya juga benar ya. luar biasa. Bapak guru Iya. juga luar biasa. Terima kasih Bapak Iya Guru. baik, terima kasih anak bapak Kosmas. Nah sepertinya bapak lihat ya semua hadir, tapi ada satu orang ini yang bapak lihat ini belum hadir ini, kursinya kosong bapak lihat di belakang ini. Ya, Ketua Epon mana ini kelasnya. Epon? Iya, Epon mana ini ketua kelasnya? Sakit Fahmi? Pak, sakit Pak, udah 3 hari ya ke sekolah. Waduh. Ya, ini bagaimana ini? Sudah dikunjungi ini, sudah 3 hari tidak hadir. Apakah sudah ada kunjungan kelasnya ini? Sudah konsultasi dengan wali kelasnya ini? Fahmi? Sudah dilaporkan ke wali kelas, Belum Pak. memutip uang sosial, Pak. Oh iya, nanti disepakati dengan wali kelasnya, nak ya. Itu sebagai tanda peduli kita terhadap teman kita ya. Baik. Pak. Nah, sekarang kita akan kalau sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan pembelajaran itu tentang kelangkaan ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan. Tapi sebelumnya Bapak lihat ini semua ya, tempat duduknya juga dibereskan dulu ya. Sepertinya ada yang Kosmas, duduknya bagus ya nak ya. Iya, ya bagus duduknya. Nah, oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang kelangkaan. Nah, kalau Bapak bertanya ini, ya, bertanya dulu. Untuk Sarmawati, mana Sarma ini? Ya, Pak. Sarma. Nah, Pak. sebelumnya kita belajar tentang kelangkaan. Masih ingat pembelajaran kita sebelumnya kan, nak? Coba dulu. Coba dijelaskan sedikit saja. Kalau salah nggak apa-apa kan, Pak? Ya, nggak apa-apa, nak. Namanya belajar ya kan, nggak harus langsung pintar. Baik, Ayo, Pak. nak, silakan. Ya, Pak. Kelangkaan adalah kesenjangan antara alat pemuas kebutuhan manusia yang tersedia dengan kebutuhan manusia yang sangat banyak, Pak. Baik, benar ya. Bagaimana dengan yang lain? Setuju dengan apa yang dijawab Sarma? Benar ya? Setuju, Pak. Ya, bagus. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu kebutuhan, ya kita harus tahu dulu, nak. Untuk apa kita belajar kebutuhan? Kan begitu kan? Nah, kalian pun kalau sekolah kan pasti ada tujuannya. Nah, hari ini juga kita belajar kebutuhan, pasti ada tujuan. Nah, yang pertama adalah kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, nah kemudian yang kedua, kita tahu ya ternyata ya kebutuhan itu ada bagian-bagiannya. Ya, ada kebutuhan menurut tingkatannya nanti ya, kita akan pelajari menurut waktunya, sifatnya, subjek yang membutuhkan. Bahkan nanti nak sebagai seorang pelajar ya, kamu tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keinginanmu, seperti itu. Jelas nak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya. Nah, Bisa, Pak. kemudian nanti nak ya, selama proses pembelajaran Bapak akan melakukan penilaian ya. Nanti kita akan bentuk kelompok, kemudian nanti juga ada di akhir pembelajaran kita akan menjawab soal-soal yang sudah Bapak sediakan di LMS Okrates. Ya, jadi Bapak harap semua aktif ya. Nah, sekarang sebelum kita buka ya, sebelum Bapak buka slide ya. Nanti di slide-nya sudah ada itu pengertian kebutuhan. Nah, mungkin ada yang tahu itu apa kebutuhan, nak? Coba dulu, silakan. Apa itu kebutuhan? Ada yang tahu mungkin sebelumnya kebutuhan itu apa? Mungkin bisa dideskripsikan seperti itu. Bisa dijawab apa itu kebutuhan? Saya, Ya, Pak. silakan Mas. Kebutuhan adalah sesuatu yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya, bisa lah ya untuk iya. Ayo, Pak, mau menjawab, Pak. Iya, Astuti mungkin dulu ya, Astuti. Bagaimana Astuti? Ya, boleh, silahkan Astuti. Kebutuhan itu sesuatu yang harus kita penuhi dalam hidup kita, Pak. Kalau misalnya tidak, maka akan ada masalah dalam hidup kita, Pak. Benar sekali ya. Nah, Bapak akan tunjukkan dulu slide-nya ya di sini ya. Kita masuk dulu materi tentang kebutuhan sebelum kita masuk nanti ke kelompok. Ya, sudah bisa dilihat? Belum muncul, Sudah Pak. bisa? Pak, Belum muncul. Udah, Pak. Udah, Pak. muncul. Oke, sudah muncul ya. Nah, Kenapa jadi nih, Pak? bagaimana? Iya, sudah muncul kan? Bagaimana Sudah, sudah Pak. muncul? Sudah. Sudah, Pak. Sudah muncul. Iya, sebentar ya. Kita mulai dulu dari awal ini.
Iya, untuk temanya untuk hari ini adalah usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kita masuk bab 3. Nah, ini dia kebutuhan. Benar ya yang dikatakan temannya ya, Astuti tadi. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Nah, kita bisa lihat juga di sini macam-macam kebutuhan ya. Ada menurut intensitasnya, waktu, subjek, dan menurut sifatnya. Nah, anak Bapak sekalian, di sini juga kita lihat ya, apa saja contoh-contohnya ini. Ya, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus kita penuhi. Ya, ini adalah kebutuhan yang mendasar. Kemudian sekunder inilah kebutuhan yang harus kita penuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dan kemudian kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah yang harus kita penuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Nah, kamu lihat nak, di situ juga ada contoh-contohnya ya. Ada makanan, ada kursi, kosmas, dan koiron. Nanti akan Bapak putarkan video yaitu tentang bagaimana memenuhi kebutuhan masa pandemi. Nah, ini baru saja terjadi anak ya. Nanti silahkan setiap kelompok ya dengan pertanyaan yang sudah Bapak sediakan di LKPD silahkan dijawab. Paham anak Bapak sampai di sini? Paham, Pak. Iya, Tarik bagus. Perlu Bapak sampaikan kepada anak Bapak sekalian bahwa ya nanti selama proses ya diskusi Bapak akan melihat ini ya, siapa yang aktif. Saya pikir ya semua harus aktif, saling berbagi pengetahuan ya. Tidak ada yang mengatakan ini kamu tidak bekerja apa segala macam ya. Semua harus aktif karena semua ada penilaiannya seperti itu. Juga dalam presentasi nanti kalian juga harus aktif ya. Paham sampai di sini, Nak? Paham, Pak. Iya. Iya. Ada mau ditanyakan sebelum Bapak memutar videonya? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Baik, ya. Ini akan Bapak putarkan videonya. Silahkan dilihat dan ditonton. Di mana mau habis muncul apa ini kan? Pandemi COVID-19 membuat Sudah pemesanan muncul nak videonya? Udah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah Iya. bisa dilihat. Iya. bahan pangan melonjak tajam. Warga cukup menunggu di rumah karena bahan pangan yang dipesan langsung diantar pengemudi ojek online ke rumah. Selama masa pandemi, bahan pangan kebutuhan pokok mengalami peningkatan tajam. Pengelola toko tani mengungkapkan peningkatan pembelian mencapai 100% dibandingkan hari-hari biasa. Selain melayani pembelian langsung, toko tani juga menerima pembelian secara online, bekerjasama dengan aplikator transportasi Gojek Indonesia. Warga cukup menunggu di rumah karena bahan pangan langsung diantar pengemudi ojek online ke rumah. Pengemudi online mengaku sangat terbantu dengan banyaknya pemesanan bahan pangan secara online karena jasa antar penumpang turun drastis selama pandemi COVID-19. Baik ya. Alhamdulillah. Bisa disaksikan videonya enak ya? Sudah ya? Siap Pak, sudah Pak. Sudah. Keren sekali Pak. Nanti sekarang kita kembali ke kelompok masing-masing ya dengan tertib dan ya. Jadi untuk kelompok 1 tadi sesuai dengan LKPD pertanyaannya adalah, nah informasi apa yang kamu bisa dapatkan dari tayangan video tersebut? Nah kelompok 1 tadi ada 3 orang ya. Nah kemudian kelompok 2, bagaimana jika kebutuhan manusia tidak terpenuhi? Ah ini pertanyaan yang sangat dalam ini ya. Bagaimana kalau kebutuhan tidak terpenuhi? Nah kemudian kelompok ketiga akan membahas kebutuhan apa saja yang paling mendesak atau yang harus dipenuhi pada saat pandemi itu. Nah, di sini perlu kita mungkin membuat skala prioritasnya seperti itu. Silakan anak-anak Bapak sekalian ya. Kami ya, sudah siap Pak dari kelompok 2 Pak. Kelompok 1 ya, dulu kelompok Pak. 2 sudah selesai dulu, ya. Pak. Ya Pak. Nah, kelompok 2 berarti tadi waktu menonton videonya sudah sambil bisa dikerjakan LKPD-nya ya nak ya. Ini ya. Ya Pak. Bagus Pak. sekali. Luar Ya, Pak. biasa. Nah, berdasarkan dari hasil kelompok 2, di sini kami menjawab jika kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan sandang, pangan, dan papan, maka manusia tersebut akan mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. Maka setiap manusia harus berusaha dan bekerja keras agar bisa mencukupi hidupnya dan hidupnya akan makmur. Demikian dari kelompok 2, Pak. Bagus sekali. Tepuk tangannya dulu nak. Ini berikan apresiasi kepada kelompok
Ini Edi tadi kelompok berapa nih nak? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 kami Pak. Bagus sekali ya, kerjasama yang baik, luar biasa. Nah, bagaimana dengan kelompok yang lain ini? Kelompok 1 dengan kelompok 3. Ayo Kelompok silakan. 1, Pak. Baik, kelompok 1 silakan. Anak Bapak Fahmi. Ya, dari tayangan video yang barusan Bapak tayangkan itu kita dapat informasi bahwa kebutuhan masyarakat selama pandemi itu meningkat. Kemudian pemenuhan kebutuhan itu bisa didistribusikan secara online. Nah, ini juga membantu para profesi ojek online terbantu dengan adanya belanja lewat online, Pak. Begitu menurut kelompok 1, Pak. Iya, bagus sekali ya. Kelompok 1 juga menganalisis video yang Bapak tayangkan dengan baik. Nah, bagaimana nih dengan kelompok 3 nih? Kelompok terakhir, jangan mau kalah nak. Ayo semangat. Ini Kosmas, bagaimana ini? Oke, kelompok anggotanya nih. 3. Kelompok 3, kebutuhan yang paling mendasar dari video itu adalah kebutuhan konsumsi. Kebutuhan konsumsi karena di masa pandemi ini kita harus yang paling penting adalah kebutuhan konsumsi itu harus betul-betul tetap ada sehingga dalam keluarga kita tidak kelaparan dan sebagainya. Kemudian juga kebutuhan yang kalau penting yang kedua juga adalah kebutuhan di kesehatan. Masker. Baik, Masker, ya, hand sanitizer, iya, benar. gitu. Iya, benar sekali ya. Nah, kalau masa pandemi itu kebutuhan paling mendesak adalah jangan dulu pentingkan kebutuhan yang tidak mendesak seperti mungkin liburan atau mungkin yang beli perhiasan, tapi yang paling utama adalah kebutuhan pokok. Setuju anak Bapak? Setuju ya? Setuju, Pak. Iya. Oke, baik ya, semua sangat aktif ya. Nah, kemudian setelah kita menjawab soal di dalam video ya, Bapak ini akan berikan dulu penilaian ya, penilaian hasil belajarnya. Seperti yang Bapak sampaikan di awal, Bapak akan memberikan soal. Nah, silakan semua ambil gadgetnya masing-masing ya. Seperti biasa apa yang sudah ada di sekolah kita, dibuka LMS Sokratesnya, dibuka. Silakan dibuka gadgetnya. Pak, maaf. Iya, silakan Pak, login nak. Pak, sudah boleh pulang, Pak. Iya, oke ya. Nah, sudah bisa dikirim jawabannya nak ya? Sudah dikirim jawabannya? Sudah, biar saya Bapak lihat jawab, hasilnya. Pak. Baik. Nah, kalau Bapak lihat di sini jawabannya sepertinya sudah memahami ya apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan belajar tentang permintaan penawaran ya. Nanti sebelum kita belajar tentang permintaan penawaran, silakan dipelajari dulu terlebih dahulu apa yang menjadi pembelajaran kita sehingga nanti pembelajarannya itu berjalan dengan baik seperti itu. Nah, saya mau bertanya dulu ini sebelum kita akhiri pembelajaran kita. Bagaimana Edi pembelajaran kita hari ini, Nak? Luar biasa, Pak. Iya, nah bagaimana pendapat yang lain? Sekali. Iya, terima kasih ya, atas iya, karena ini les terakhir ya, semangat pulang ya. Pak, semangat pulang, Pak. Baik. Nah, baik untuk anak Bapak sekalian ya, semua semoga pembelajaran hari ini ya bermanfaat bagi kita. Ingat jaga kesehatannya dan juga ya menjadi bekal untuk suatu saat nanti kamu meraih cita-citamu. Ya, baik. Pak, materi untuk minggu depan apa, Pak? Ya, sudah Bapak sampaikan tadi, Nak. Sudah Ya, materi tadi, minggu depan sudah tentang permintaan penawaran. Seperti itu ya. Efek lapar kali, Pak, karena les terakhir mau pulang, Pak. Lapar dia, Pak. Iya, nanti Bapak kasih ini, Fahmi ini kesukaannya coklat ini ya. Iya. Baik. Nah, satu lagi nih. Belum sempurna nih pembelajaran kita ini. Mungkin Kosmas bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, Nak, sebelum kita tutup dengan doa. Ayo silakan, Kosmas. Oke, terima kasih Bapak. Yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan kebutuhan, bahwa kebutuhan itu adalah berdasarkan tingkatannya, kebutuhan yang paling intensitas waktu, terus kebutuhan berdasar kebutuhan intensitas, sifat, wujud.
Ya, intensitas, sifat, Subjek. dan wujud ya. Ya, kira-kira begitu dulu ya Pak ya. Iya, baik. Terima kasih anak Bapak Kosmas ya. Nggak apa-apa ya. Namanya baru sakit ya. Dia sekarang lagi pemulihan. Baik, kita tutup dengan doa. Fahmi, silakan. Tutup dengan doa, nak. Silakan pimpin doa. Baik Pak, terima kasih. Sebelum mengakhiri pelajaran dan kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Selesai, ucapkan salam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Bapak. Iya, baik. Sampai Selamat jumpa sore, minggu Pak. depan ya, nak ya. Oke, sampai jumpa Baik, minggu depan. Pak. Terima kasih ilmunya, Pak.